Penelitian arkeologi di pantai utara Jawa Tengah sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak masa kolonial, mulai dari Verberg 1891, Knebel 1911, dan Krom 1914. Kemudian penelitian mulai dilanjutkan kembali oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1975 di Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kendal. Penelitian di pantai utara Jawa Tengah untuk mengetahui potensi tinggalan arkeologi terkait masuknya awal dari pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat di Nusantara sejak pada abad ke-5-7 Masehi telah diketahui adanya dua kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Tarumanegara dan Kutai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kawasan di pantai utara Jawa Tengah sebenarnya memainkan peran penting dalam tahap kedatangan pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Banyaknya tinggalan arkeologis yang berada di sekitar jalur Kali Kuto yang bermuara di pantai utara Jawa Tengah, terutama temuan Candi Boto Tumpang, Kabupaten Kendal, dan Candi Balekambang di Kabupaten Batang. Dari hasil penelitian, candi tersebut dibangun pada masa sekitar abad ke-7. Dan dapat diperkirakan bahwa awal pengaruh Hindu-Buddha masuk melalui pantai utara Jawa Tengah. Temuan Candi Balekambang merupakan indikasi awal jejak paling tua masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah yang melalui muara Kali Kuto. Tentu saja masih diperlukan penelitian yang lebih intensif lagi di sekitar Kali Kuto, terutama di sekitar Candi Balekambang. Penelitian arkeologi di situs Candi Balekambang bertujuan untuk mengetahui kronologi atau kisaran kapan waktu pembangunan dan morfologi yang terkait dengan denah dan bentuk, serta teknik dan gaya arsitektur candi tersebut. Selain melakukan survei dan ekskavasi, juga memetakan untuk membuat gambaran mengenai batasan situs, yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan delineasi sebagai bagian integral pelestarian cagar budaya. Delineasi merupakan bagian krusial dari pelindungan situs Balekambang dan sekitarnya sebagai kesatuan lanskap budaya, yaitu Candi Balekambang, Petirtaan Balekambang, dan bekas permukiman kuno. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan kerjasama dalam kegiatan ekskavasi dan delineasi Candi Balekambang. Kegiatannya dilangsungkan sejak tanggal 20 Juni sampai dengan 3 Juli 2024. Adapun kegiatan ini bertujuan pertama delineasi untuk menentukan batas wilayah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar zona aman untuk keberadaan candi, karena candinya sendiri ini saat ini berada di dalam kawasan industri terpadu Batang. Nah, untuk mengamankan candi tersebut, kita membuat zona aman sehingga candi tetap bisa terlestarikan berdampingan dengan pembangunan kawasan industri. Kemudian selain itu, kegiatan ekskavasi juga dilakukan untuk memperlihatkan bentuk candi seutuhnya yang nanti kemudian oleh Pemda akan dikelola, akan diamankan dengan cara memasang cungkup di candi tersebut, kemudian akan dipasang juga pagar sehingga masyarakat yang selama ini hanya mendengar soal Candi Balekambang ini nantinya bisa melihat candi ini secara langsung karena sudah ditampakkan seperti itu. Kegiatan ekskavasi ini dan delineasi ini kami berencana tidak akan berhenti sampai di sini, karena ternyata setelah dilakukan kegiatan ini di beberapa titik dalam kawasan ini ditemukan lagi potensi-potensi cagar budaya yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kami akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan penelitian di sini dan terus menggali potensi yang ada di sekitar wilayah ini. Selain itu, kita juga akan coba bekerja sama dengan OPD-OPD lain untuk memaksimalkan potensi kawasan ini bisa tidak hanya nantinya dijadikan sebagai kawasan cagar budaya, tapi juga bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi mungkin ke depannya, seperti itu.
Ekskavasi pada tahun 2024 merupakan penelitian lanjutan dari tahun 2019 yang telah membuka 10 kotak ekskavasi. Dan pada tahun 2024 ini dibuka kembali untuk menampakkan hasil ekskavasi pada tahun 2019. Pada ekskavasi tahun 2024 ini telah membuka 22 kotak baru dengan ukuran 2 x 2 meter dengan tujuan untuk menampakkan bentuk candi seutuhnya. Dari hasil ekskavasi telah dapat menampakkan bentuk keseluruhan candi yang berukuran 9,4 x 8 meter dengan satu tangga masuk di sebelah timur. Dari hasil ekskavasi di Candi Balekambang, yang tersisa adalah bagian dari pondasi yang terdiri dari susunan 4 lapis bata yang dipasang rata, dan dilanjutkan dengan 4 lapis pasangan bata berbentuk setengah lingkaran atau half round, dengan torus besar tepat di atasnya. Walaupun hanya menemukan bagian besar dari pondasi, namun arsitektur dari bangunan Candi Balekambang ini sangat menarik. Menariknya adalah karena candi ini ternyata punya profil yang sangat berbeda dengan candi-candi yang biasa ditemukan di Jawa Tengah. Karena apa? Karena pada candi ini kita akan hanya menemukan profil satu half round yang besar, yang itu tidak kita temukan di candi-candi Jawa Tengah, tapi hanya bisa dibandingkan dengan candi-candi di Kerawang atau Candi Batujaya begitu. Dan beruntungnya juga bagi kami pada saat itu kami menemukan pripih samping tangga masuk, dan kami coba kirim sampel karena kami menemukan arang di dalam pripih tersebut. Kami kirim sampel arang ini ke 2 lokasi waktu itu, ke New Zealand dan Amerika. Akhirnya kami dapatkan pertanggalan paruh pertama abad ke-7. Artinya candi ini dibangun pada sekitar paruh pertama abad ke-7 atau sekitar 630 Masehi, dan itu artinya candi ini sangat tua begitu. Candi yang cukup tua untuk wilayah pantai utara Jawa Tengah, yang hanya bisa disamakan dengan Candi Batujaya di Kerawang. Kemudian dalam perkembangannya, candi ini ternyata masuk dalam kawasan industri terpadu Batang begitu. Oleh karena itu perlu segera dibuat delineasi atau batas situs dari Balekambang ini agar dia bisa terlindungi dari pengembangan kawasan industri Batang tersebut. Itulah. Makanya pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang bekerja sama dengan Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN untuk kita kembali membuka candi tersebut, dan kita membuat delineasi agar kita bisa menentukan batas kawasan situs ini sehingga bisa disinkronkan dengan kawasan industri Batang. Jadi apabila kita sudah membuat delineasi, maka otomatis kawasan ini akan terlindungi dari semua proyek pengembangan industri yang ada di kawasan industri Batang begitu. Selain ekskavasi juga melakukan survei, yaitu survei permukaan dan di bawah permukaan, dengan tujuan untuk menemukan objek-objek tinggalan masa lampau yang berada di situs Balekambang dan sekitarnya. Juga untuk menentukan luasan spasial kawasan situs Balekambang. Metode survei dengan melakukan pengamatan gejala arkeologis dan pemetaan situs. Dari hasil survei dan pemetaan nantinya untuk menentukan batasan situs sebagai acuan untuk pembuatan delineasi. Dengan menggunakan alat bor untuk mengamati objek yang berada di dalam tanah, hasilnya seperti berupa artefak dan konsentrasi bata. Juga bentuk morfologi bentang lahan, geohidrologi, satuan batuan atau litologi, dan offset struktur geologi, yaitu kekar dan patahan. Dalam melakukan uji bor ke dalam tanah, telah menentukan 4 jalur pengeboran. Pada jalur 1 telah menunjukkan adanya indikasi struktur bata pada kedalaman 60-70 cm. Jalur kedua menunjukkan indikasi pada uji bor 1 pada kedalaman 50-60 cm.
Pada jalur 3 menunjukkan struktur bata pada lubang uji nomor 3 dan 4 pada kedalaman 35 sampai 45 cm. Dan jalur keempat menunjukkan lapisan budaya pada kedalaman 80 sampai 90 cm dari permukaan. Petirtaan di Balai Kambang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Bupati Batang. Petirtaan ini memiliki nilai sangat penting pada masanya, yaitu pada sekitar abad ke-7 Masehi. Petirtaan sebagai pengelolaan air untuk kebutuhan sehari-hari, ritual keagamaan, dan tidak kalah pentingnya adalah untuk mengairi lahan pertanian di sekitarnya. Sebagian jaringan pengelolaan air pada masa lalu masih dapat dikenali hingga sekarang. Tampak adanya saluran-saluran irigasi yang berasal dari petirtaan Balai Kambang menuju persawahan di sekitarnya. Saat ini keberadaan air, ketersediaan air yang ada di Balai Kambang dimanfaatkan untuk pengairan sawah ya, oleh masyarakat sekitar, digunakan untuk pengairan sawah. Nah, manfaat dari air Balai Kambang ini sangat tinggi, sangat menunjang kehidupan. Nah, jika kita melihat dari kondisi lingkungan, kondisi morfologinya, kondisi batuannya, kondisi struktur batuan yang ada di atau struktur geologi yang ada di Balai Kambang ini sangat memungkinkan jika tidak terpelihara akan menghilangkan supporting system atau supporting system itu sesuatu yang menunjang ya. Sistem yang menunjang dari sistem air. Harapannya adalah dengan kita membuat atau mendeliniasi sistem air, sistem hidrologi yang menunjang dari sistem hidrologi ya, kita akan bisa menjaga fungsi dari air tersebut, kita bisa menjaga kelestarian dari makna situs Balai Kambang ini. Mau tidak mau, kita harus menjaga lingkungannya, menghutankan kembali agar sistem yang menunjang dari hidrologi Balai Kambang masih berlangsung saat ini hingga yang akan datang. Oleh karena itu, atau dengan demikian, kita melestarikan cagar budaya, melestarikan sistem penunjang hidrologi untuk masa depan kehidupan masyarakat yang tetap terjaga. Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2024. Sebagian lokasinya berada di wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan luas keseluruhan sekitar 4.300 hektar. Lahan yang digunakan merupakan perkebunan karet dan tebu. Pembangunan kawasan industri terpadu Batang sudah mulai sejak tahun 2019 yang didasari untuk mengantisipasi perang dagang antara Cina dan Amerika. Kawasan industri terpadu yang berskala besar ini diperuntukkan untuk menampung industri kecil, menengah, dan besar. Wilayah kawasan industri terpadu Batang ini, sebagian lokasinya beririsan dengan lokasi situs arkeologi di Balai Kambang. Jadi ada tumpang tindih antara lokasi industri dengan lokasi situs arkeologi. Delineasi situs Balai Kambang merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menentukan batas situs yang terdapat di dalam kawasan industri. Dengan demikian diharapkan terbentuk tata ruang yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan agar tidak saling tumpang tindih, bahkan sebaliknya akan saling mendukung. Delineasi situs arkeologi merupakan ketentuan yang telah diatur di dalam sejumlah peraturan, antara lain yaitu menentukan batas-batas area situs dalam kerangka pelindungan situs cagar budaya.
yang diharapkan akan mampu untuk melindungi temuan arkeologi yang berada di permukaan maupun yang di bawah permukaan, termasuk area yang berpotensi mengandung temuan arkeologis di wilayah sekitar situs Balai Kambang. Delineasi situs Balai Kambang juga bertujuan untuk melindungi sumber air yang menjadi pemasok air bagi petirtaan Balai Kambang. Situs Balai Kambang ini tidak jauh letaknya dengan lokasi area KITB atau kawasan industri terpadu Batang, khususnya di area selatan situs itu berhimpit dengan area KITB, dan delineasi sangat penting untuk nanti kita sinkronkan dengan kepentingan pengembangan industri dengan pelestarian melalui delineasi ini. Nah, salah satu yang kita coba usulkan adalah area yang berhimpitan di selatan situs, yang artinya dia di utara kawasan industri. Itu ada area yang berhimpitan, itu kita coba usulkan untuk menjadi situs Candi Balai Kambang ini. Melalui pengembangan dan pemanfaatan itu akan lebih mudah, karena nantinya kita akan melibatkan banyak stakeholder yang berkepentingan di sini, tidak hanya periset dan akademisi dari BRIN maupun dari perguruan tinggi, tetapi juga dari Pemkab sendiri, bahkan mungkin Pemprov Jawa Tengah, dan mungkin jadi secara nasional nanti akan melibatkan juga kawan-kawan dari Kemendikbud ya, terutama Direktorat Pelindungan Kebudayaan, yang tentu saja secara bersama-sama akan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan situs Balai Kambang ke depannya itu. Irisan wilayah kawasan antara ruang terbuka hijau dengan kawasan industri terpadu Batang dan rencana zona delineasi diharapkan dapat saling sinergis. Dari cakupan luas area delineasi yang penting untuk dilindungi sekitar 63 hektar. Jika dirinci dari luasan delineasi, 28,5 hektar berada di situs Balai Kambang dan persawahan penduduk. 15 hektar berada di areal zona ruang terbuka hijau. Sedangkan sisanya, batas delineasi unit cagar budaya yang seluas 19,5 hektar berada di areal rencana pembangunan fasilitas kawasan industri terpadu Batang. Penemuan candi di kawasan Balai Kambang ini sangat penting untuk riset di era abad ke-7 Masehi, suatu era yang masih sangat kurang data untuk penulisan sejarah dan kebudayaan, khususnya di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa di kawasan ini ada banyak temuan-temuan penting. Selain candi juga ditemukan Balai Kambang yang menunjukkan satu konsepsi pemeliharaan air, sehingga kemudian kita perlu untuk mengkonservasi sinergis dengan ekologi yang ada di sekitarnya. Kami sudah melakukan delineasi seluas 63 hektar di dalam kawasan industri Batang, dan diharapkan menjadi satu kawasan yang terintegrasi untuk pemajuan industri jasa dan kreatif yang menunjang pertumbuhan nilai ekonomi dari kawasan sejarah ini. Tidak hanya pada era klasik, di kawasan ini juga ditemukan beberapa hal-hal menarik yang dapat menjadi objek pemajuan kebudayaan, seperti kereta di abad ke-19 akhir. Juga ditemukan beberapa fenomena-fenomena geologis yang bisa menjadi bahan belajar tentang perubahan iklim, tentang adaptasi lingkungan dari kebudayaan masa abad ke-7 Masehi. Badan Riset dan Inovasi Nasional
organisasi riset arkeologi bahasa dan sastra, khususnya Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, sangat mengapresiasi inisiatif dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atas semua upaya dan supporting kolaboratif dalam mengungkapkan peninggalan di kawasan situs Balai Kambang ini. Kalau tangga berarti mestinya ada 4, Pak. 1, 2, 3, 4 di sini. Tapi kalau penampil ya ini ada bagian yang agak maju. Nanti kita lihat setelah dibuka, Pak. Kebetulan makin ke selatan tuh makin tipis istilahnya tuh cagar budayanya. Jadi saya kira itu yang besok kita sinkronkan. Kita udah membuat draft garisnya ya. Ini garis delineasinya cagar budaya, ini ke set plan-nya kawasan. Kalau misalnya kawasan oke, delineasi itu oke, ya udah selesai. Yang ternyata di lokasi ini ditemukan adanya bekas candi, ada situs ya tinggalan. Kalau tadi Pak Agus menyampaikan itu, setelah ini ditemukan arangnya itu diteliti di New Zealand dan di Amerika, kemudian sana alatnya lengkap dan sebagainya, itu ditemukan kalau itu tinggalan tahun 630-an di abad ke-6. Nah, sehingga ini sudah benar-benar fakta dan ada buktinya. Hingga nanti ke depannya ini menjadi cagar budaya yang harus dilestarikan, diamankan. Nah, ini bertahap, ini masih dalam proses dari BRIN dan juga dari tim untuk mengamankan dulu sambil melihat barangkali sekitar sini juga masih ada.